Selamat datang di mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah pendidikan jasmani adaptif, di mana kita akan membahas dari era kuno hingga era digital hingga saat ini. Oke, yang pertama kita bahas terkait tentang capaian pembelajaran. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan sejarah pendidikan jasmani adaptif, mendeskripsikan perkembangan dari era kuno hingga modern, menganalisis perubahan paradigma terhadap penyandang disabilitas, menjelaskan perkembangan penjelasan adaptif di Indonesia, menganalisis tantangan dan peluang menuju tahun 2026 saat ini. Nah, sekarang kita mengenal dulu terkait tentang pendidikan jasmani. Apa itu pendidikan jasmani adaptif? Dari definisi, pendidikan jasmani adaptif adalah proses pembelajaran pendidikan jasmani yang dimodifikasi agar sesuai dengan karakteristik, kemampuan, kebutuhan, dan potensi peserta didik kebutuhan khusus hingga mereka dapat berpartisipasi secara optimal. Dari segi pengembangan, yang pertama mengembangkan kemampuan gerak kebugaran jasmani, menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan kemampuan sosial, meningkatkan kualitas hidup serta meningkatkan kualitas hidup peserta didik. Nah, mengapa perlu mempelajari sejarah? Seperti yang teman-teman perlu ketahui, yang pertama pandangan masyarakat terhadap disabilitas selalu berubah. Penjelasan adaptif berkembang melalui ilmu pengetahuan, hak penyandang disabilitas diperjuangkan ratusan tahun, pendidikan inklusif adalah hasil sejarah panjang. Dari segi timeline perkembangan kita bisa lihat di sini di era kuno, era pertengahan, era Renaissance, era modern, era kontemporer, dan era digital. Nah, yang pertama di era kuno, karakteristiknya kita bisa lihat pendidikan jasmani bertujuan membentuk prajurit. Kesempurnaan fisik dianggap ideal, penyandang disabilitas belum memperoleh hak pendidikan, aktivitas fisik hanya memberikan kepada individu sehat, tokoh bangsa seperti Yunani, Romawi, Mesir, Tiongkok, dan India. Dari inti belum dikenal konsep pendidikan jasmani adaptif. Nah, untuk di era pertengahan, dari segi karakteristik kita bisa lihat pengaruh agama sangat besar, penyandang disabilitas mulai dirawat di lembaga keagamaan, pendidikan masih terbatas, aktivitas jasmani belum menjadi bagian pendidikan. Dari perubahannya mulai muncul rasa kepedulian terhadap penyandang disabilitas. Di era Renaissance, perubahan besar. Yang pertama, ilmu kedokteran berkembang, anatomi manusia dipelajari, pendidikan mulai berkembang, dan dampaknya muncul sekolah untuk tunanetra dan tunarungu di era tersebut ya. Latihan fisik mulai digunakan sebagai bagian pembelajaran. Oke, di mulai era ini sudah mulai ada banyak perubahan-perubahan. Nah, di era modern awal, perkembangan sekolah luar biasa berkembang, corrective physical education lahir, rehabilitasi melalui latihan fisik mulai diterapkan, paradigma medical model, disabilitas dipandang sebagai kondisi yang harus diperbaiki. Pasca Perang Dunia II, di sejarah ini Perang Dunia II menjadi titik balik perkembangan penjas adaptif. Nah, ada dampaknya, banyak korban amputasi, cedera tulang belakang, dan gangguan mobilitas. Juga olahraga digunakan sebagai media rehabilitasinya. Nah, menurut Sir Ludwig Guttmann, dikenal sebagai the father of Paralympic movement. Ya, ini salah satu tokoh. Dari kontribusinya menggunakan olahraga sebagai rehabilitasi, mengembangkan stok Mandeville Games tahun 1948 dan menjadi pelopor Paralimpiade. Dan paradigma berubah, disabilitas bukan hambatan untuk berprestasi. Karena di era ini sudah mulai ada perhatian terkait tentang olahraga untuk disabilitas, makanya ada event terbesar di Paralimpiade di tahun 1948 itu. Nah, tonggak sejarah dunia di tahun 1948 Stockholm Games, tahun 1960 ada di Paralimpiade pertama,
Dan 1968 Special Olympic berdiri. 1975 Education for All Handicapped Children Act. Dan 1994 Salamanca Statement. 2006 sudah masuk Convention on the Right of Person with Disabilities. Dan 2025 mulai muncul UNESCO Charter of VI direvisi. Dan 2026 kita mulai ada mengenal AI dan Digital Inclusive Physical Education. Nah, di era kontemporer di tahun 1990 sampai 2015, paradigma berubah menjadi inclusion atau inklusif ya. Guru tidak lagi berfokus pada kekurangan peserta didik, tetapi fokus pada kemampuan, partisipasi, akses, kesempatan yang sama. Nah, pendidikan jasmani adaptif di Indonesia bisa kita ketahui organisasi pendukung di dunia ada IPC, Special Olympic, UNESCO, dan WHO. Dan di Indonesia ada NPC, Special Olympic Indonesia, Kementerian Pendidikan, dan Kemenpora. Dan perkembangan tahun 2026, Artificial Intelligence atau AI, ini kita bisa menganalisis gerakan, penilaian otomatis, personalized learning, dan di wearable device-nya, smartwatch, motion sensor, heart rate monitor, dan di virtual reality kita bisa menggunakan simulasi olahraga, latihan koordinasi dan pembelajaran aman. Jadi di perkembangan 2026 ini sangat signifikan karena kebutuhan-kebutuhannya sudah mulai terpenuhi. Nah, tantangan di tahun 2026 ini kita bisa lihat dari kompetensi guru, sarana aksesibelnya kurangnya alat adaptif, literasi teknologi, dan pendanaan sekolah. Untuk peluang di masa depan, kita bisa lihat pendidikan jasmani adaptif akan berkembang menuju Smart Adaptive Physical Education, AI-based assessment, Inclusive Sport Education, Digital Movement Analysis, Universal Design for Learning, Personalized Physical Education. Oke, di terakhir kita refleksi sedikit. Disabilitas bukanlah hambatan untuk bergerak, melainkan tantangan bagi pendidikan untuk menciptakan pembelajaran inklusif. Silakan ada pertanyaan dijawab. Mengapa paradigma terhadap penyandang disabilitas berubah dari waktu ke waktu? Bagaimana guru PJOK dapat menerapkan pembelajaran adaptif di sekolah inklusi? Yang ketiga, teknologi apa yang paling berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan jasmani adaptif di Indonesia? Nah, kesimpulannya, pendidikan jasmani adaptif berkembang dari pendekatan rehabilitasi menuju pendidikan yang berpusat pada hak, kemampuan, dan partisipasi peserta didik. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan, kebijakan internasional, dan gerakan olahraga disabilitas. Hingga tahun 2026, arah perkembangan menekankan integrasi teknologi pendidikan inklusif dan pembelajaran berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas layanan bagi semua peserta didik. Untuk materi tentang sejarah pendidikan jasmani adaptif, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat untuk mengenal tentang inklusivitas. Sampai ketemu di materi berikutnya. See you.